Hari Minggu Paskah keempat dalam Gereja Katolik dikenal sebagai Minggu Gembala Baik, di mana bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan mengutamakan pribadi Yesus sebagai gembala utama yang mengenal, memanggil, dan menuntun domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Gereja Katolik secara istimewa juga menetapkan minggu ini sebagai Minggu Panggilan Sedunia. Minggu Panggilan adalah saat di mana gereja mengajak semua anggotanya untuk secara khusus merenungkan dan mendoakan panggilan istimewa putra-putri gereja untuk menjadi rohaniwan dan biarawan-biarawati. Kaum rohaniwan adalah orang-orang yang dengan kehendak bebasnya mau membaktikan diri dalam hidup selibat untuk melayani umat sebagai gembala dengan menerima rahmat tabisan imamat. Rohaniwan terdiri dari para imam projo atau imam diosesan, yakni imam yang terikat pada satu keuskupan tertentu, juga terdiri dari para imam biarawan, yakni para imam yang terikat dengan satu tarekat religius, ordo, atau kongregasi tertentu. Kaum biarawan-biarawati adalah orang-orang yang membaktikan diri dengan hidup selibat dan terikat pada kaul-kaul kebiaraan yang diikrarkannya, yakni kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Dengan kekasan tugas dan karya pelayanan setiap tarekat religius, hidup dan panggilan mereka menjadi suatu tanda dimensi ilahi dari kehidupan. Kaum biarawan-biarawati terdiri dari para imam, suster, bruder, dan frater yang hidup dalam berbagai komunitas tarekat religius. Vivat Deus unus et trinus in cordibus nostris. Hiduplah Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hati kita dan dalam hati semua orang. Semangat inilah yang menggerakkan Santo Arnoldus Jansen untuk mendirikan 3 kongregasi hidup bakti, SVD, SSPS, dan SSPS AP. SVD, Societas Verbi Divini, Serikat Sabda Allah, didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen pada tanggal 8 September 1875 di Stijl, Belanda, dengan misionaris sulungnya Santo Joseph Freinademetz yang membaktikan seluruh hidupnya di tanah misi Cina. SVD hidup dan bertumbuh dalam spiritualitas trinitaris, misioner, dan passing over. Trinitaris berarti kasih kepada Allah Tritunggal menjadi dasar dan kekuatan dalam seluruh hidup dan karya kerasulan setiap anggotanya. Misioner berarti setiap anggotanya dipanggil dan diutus sebagai misionaris pewarta sabda Allah sampai pada misi tapal batas. Passing over berarti setiap anggotanya dipanggil dan diutus untuk rela dan berani meninggalkan kemapanan diri yang eksklusif dengan orang dan dalam kebudayaan lain dalam karya. Pelbagai karya misi SVD selalu diwarnai dengan mantra khas, yakni kerasulan kitab suci, animasi misi, GPIC, dan komunikasi. SSPS, Servarum Spiritus Sancti, Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus, didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen pada tanggal 8 Desember 1889 di Stijl, Belanda, bersama 2 rekan pendiri, Beata Maria Helena Stollenwerk
dan Beata Josefa Henrina Steenmans. SSPS hidup dan bertumbuh dalam spiritualitas trinitaris dan karisma pengabdian misioner. Berakar dalam iman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus menjadi pusat yang hidup dalam hati seorang SSPS. Sebagai SSPS, Allah Roh Kudus senantiasa dihormati secara istimewa untuk dapat memenuhi, mengubah, dan meresapi segala doa dan karya. Pengabdian misioner adalah dasar dan tujuan tarekat. Tugas melaksanakan pengabdian misioner itu menyatakan komunio dan persatuan hidup mesra dengan Tuhan di bawah bimbingan Roh Kudus. Pelbagai karya bakti dan tugas misioner SSPS mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, sosiopastoral, dan pastoral. SSPS AP, Servarum Spiritus Sancti Adoration Perpetua, Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus untuk penyembahan abadi, didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen pada tanggal 8 Desember 1896 di Stijl, Belanda, bersama rekan pendiri Ibu Maria Michaela sebagai sebuah tarekat religius kontemplatif. Tugas dan misi utama dari para suster SSPS AP adalah beradorasi dengan tiada putus-putusnya pada sakramen Maha Kudus, membaktikan seluruh hidup dan karya pelayanan mereka dalam kesetiaan berdoa untuk gereja dan dunia, terutama untuk para misionaris dan bagi karya misi di seluruh penjuru dunia. Anak-anak, orang-orang muda, dan Anda sekalian yang merasa tertarik untuk panggilan hidup bakti menjadi seorang imam, suster, bruder, dan frater, mari bergabung bersama keluarga besar Arnoldus Jansen. Dunia adalah kapela kami. Dunia adalah rumah kami. Dari pelbagai suku dan bahasa, salam satu hati aneka wajah.